wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kaututer Genedi dan ini teman-teman saya. Saya Julianto. Saya Herman Madiansa. Oke, saya Yasa Ega Putra. Saya Dengan Hayati Wardaya. Kami dari jurusan Teknik Sipil 24 Universitas Pademangan Semarang. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang geologi rekayasa dan bencana alam seksual hidrogen. Untuk melengkapi tugas UTS mata kuliah pengetahuan geologi rekayasa. Pertama, pengenalan geologi rekayasa. Geologi rekayasa adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang aplikasi prinsip-prinsip geologi dalam perencanaan, desain dan konstruksi bangunan teknik sipil dan infrastruktur. Geologi rekayasa sangat penting dalam memastikan keamanan dan stabilitas bangunan teknik sipil. Dalam tugas UTS ini, kita akan membahas tentang geologi rekayasa dan bentang alam struktural, visual, gambar-gambar bangunan teknik sipil seperti jembatan, gedung, dan jalan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup geologi rekayasa. Geologi rekayasa memiliki ruang lingkup yang luas, termasuk studi tentang sifat-sifat fisik dan mekanika tanah dan batuan, analisis stabilitas lereng, dan perencanaan fondasi bangunan. Geologi rekayasa juga mempelajari tentang pengaruh geologi terhadap desain dan konstruksi bangunan teknik sipil. Berikut gambar-gambar ilustrasi sifat-sifat fisik dan mekanika tanah dan batuan. Selanjutnya saya akan membahas materi tentang pentingnya geologi rekayasa. Geologi rekayasa sangat penting dalam memastikan keamanan dan stabilitas bangunan teknik sipil. Dengan memahami sifat-sifat geologi suatu daerah, kita dapat memprediksi potensi bahaya geologi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko. Oleh karena itu, geologi rekayasa sangat penting dalam perencanaan dan konstruksi bangunan teknik sipil. Berikut adalah visual gambar-gambar contoh bangunan teknik sipil yang rusak akibat bahaya geologi. Melanjutkan dari penjelasan teman saya, yaitu bentang alam struktural. Bentang alam struktural adalah bentang alam yang terbentuk akibat proses geologi internal bumi, seperti tektonik lempeng dan aktivitas vulkanik. Bentang alam struktural dapat berupa pegunungan lipatan, sesar, dan gunung berapi. Berikut adalah gambar-gambar ilustrasi proses tektonik lempeng dan aktivitas vulkanik.
faktor-faktor pembentuk bentang alam struktural. Struktural geologi yang paling banyak berpengaruh terhadap bentukan morfologi adalah struktur geologis sekunder, yaitu struktur yang terbentuk setelah batuan itu ada. Biasanya dibentuk oleh adanya proses endogen, yaitu proses tektonik yang mengakibatkan adanya pengaturan tekanan dan lipatan yang tercermin dalam bentuk topografi dan relief yang khas. Bentuk relief ini akan berubah akibat proses eksternal yang berlangsung kemudian. Macam-macam proses eksternal yang terjadi adalah melakukan dekomposi dan desintegrasi, erosi, dan angin atau glasial, serta gerakan massa longgaran, kelayapan atau Macam-macam bentuk lahan asal struktural. 1. Struktur landasan. 2. Struktur lipatan. 3. Struktur patahan. Struktur landasan dibagi menjadi 2, yaitu A. Dataran rendah 0 sampai 500 kaki, B. Dataran tinggi lebih dari 500 kaki. Pada daerah yang berstatus tua dijumpai penampakan bukit sisa yang berupa mesa dan bukit. Yang membedakan kedua morfologi itu adalah mesa memiliki ukuran yang lebih luas dari bukit. Bukit berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti bukit kecil. Bukit kecil yang dimaksud adalah bukit yang terpencil, memiliki sisa yang terjal. Bukit sangat mencolok akibat dari terbentuknya bukit itu berada. Biasanya dia berada dalam udara yang kering, umumnya datar berlapis-lapis. Karena bukit merupakan hasil dari sedimentasi, bukit memiliki jenis batuan yang resisten sehingga bukit tahan terhadap erosi. Bukit memiliki lereng yang kurang. Lipatan adalah bentuk global pada suatu lapisan kulit bumi karena terdapat tekanan horizontal maupun vertikal pada kulit bumi yang bersifat linear atau plastik. Lipatan terbentuk karena pergeseran lempeng tektonik. Pergeseran lempeng tersebut mengakibatkan adanya lapisan yang terdorong secara horizontal, baik pada salah satu tepi terkait maupun pada kedua tepi lapisan. Lapisan batuan kemudian mengalami perlipatan. Perlipatan morfologi struktur lipatan terbagi secara umum menjadi 3. 1. Antiklin, 2. Sinklin, dan 3. Rim atau sayap lipatan. Antiklin atau punggung lipatan yaitu unsur struktur lipatan dengan bentuk yang cembung ke atas. Sinklin atau lembar lipatan yaitu lipatan yang cembung ke atas. Sayap atau rim yaitu bagian dari lipatan yang terletak menurun mulai dari lengkungan maksimum suatu antiklin sampai lengkungan maksimum suatu sinklin. Struktur patahan, proses di mana terjadinya suatu struktur aliran seperti itu diakibatkan oleh awal mula terbentuknya suatu bidang miring, di mana pada permukaan bidang miring tersebut adanya garis akibat proses sesar. Akibat adanya aliran air terjadi pengikisan dan terbentuknya suatu aliran yang akhirnya membentuk penampakan segitiga. Dalam morfologi ini terbentuk pola penyaluran distribusi sehingga dari pusat menyebar sehingga akibat aliran air yang membentuk seperti gambaran garis berbentuk segitiga. Lanjut, contoh tentang alam struktural termasuk pegunungan lipatan seperti pegunungan Himalaya dan Sesar. Tentang alam struktural juga dapat berupa gunung berapi seperti gunung berapi. Berikut adalah gambar-gambar contoh tentang alam struktural. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengaruh tentang alam struktural terhadap bangunan teknik sipil. Tentang alam struktural dapat mempengaruhi desain dan konstruksi bangunan teknik sipil. Oleh karena itu, penting untuk memahami sifat-sifat geologi suatu daerah sebelum memulai proyek konstruksi. Berikut adalah gambar-gambar contoh bangunan teknik sipil yang dirancang dengan mempertimbangkan sifat-sifat geologi.
Dalam geologi rekayasa, pemahaman tentang bentang alam struktural sangat penting untuk perencanaan dan konstruksi bangunan teknis sipil yang aman dan stabil. Dengan memahami sifat-sifat geologi suatu daerah, kita dapat memprediksi potensi bahaya geologi dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko. Dengan demikian, kita dapat mengetahui dan memahami konsep geologi rekayasa dan bentang alam struktural. Demikianlah penjelasan dari kami mengenai geologi rekayasa dan bentang alam struktural. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan. Kami mohon maaf. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.